Sudah diberitahu bahwa minum air putih sangat baik untuk kesehatan tubuh. Air putih memang terbukti memiliki banyak manfaat lebih dari sekedar penghilang dahaga. Namun selain itu juga ada banyak mitos tentang air yang kemudian banyak dipercaya orang meskipun belum diketahui kebenarannya. Berikut, On The Spot membahasnya dalam segmen Fact and Myth mengenai air putih. Pertama adalah informasi yang paling sering kita dengar, yakni minumlah air putih 8 gelas per hari. Apakah ini fakta atau mitos? Ternyata ini hanyalah mitos. Minum air putih 8 gelas per hari merupakan anjuran secara umum. Sebab ternyata kebutuhan seseorang akan air putih itu berbeda-beda. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan air seorang pria diperlukan 13 gelas per hari. Sedangkan untuk kaum wanita dibutuhkan 9 gelas atau 2,2 liter per hari. Tetapi ukuran itu tidak dapat dijadikan standar untuk beberapa kasus. Jika kegiatan semakin banyak, maka jumlah air putih yang dibutuhkan juga akan meningkat. Untuk mendeteksi apakah Anda telah cukup minum, Anda hanya perlu melihat warna air seni. Pemimpin penelitian hidrasi dari Universitas Connecticut yang bernama Douglas Casa mengatakan, jika air seni berwarna kuning muda seperti cairan lemon, artinya Anda memiliki kandungan air yang cukup dalam tubuh. Namun jika berwarna keruh dan lebih gelap, berarti Anda harus segera minum untuk mencegah dehidrasi. Banyak orang yang meminum air putih sambil berdiri, meskipun orang tua menyarankan jika sebaiknya minum air putih dilakukan sambil duduk. Benarkah jika meminum air putih sambil berdiri itu sangat berbahaya bagi tubuh? Faktanya, meski minum air putih sangat baik untuk kesehatan tubuh, namun bisa merugikan jika dilakukan sambil berdiri. Suatu kajian kesehatan akupuntur yang diadakan di Tiongkok membuktikan bahwa air putih yang masuk dengan cara diminum sambil duduk lebih baik dibandingkan minum dengan cara berdiri. Alasannya, air putih yang diminum saat duduk akan disaring oleh Aspringer. Aspringer merupakan struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal. Sebaliknya, jika minum air putih sambil berdiri, maka air yang diminum akan masuk tanpa disaring lagi dan langsung menuju kandung kemih. Ketika air yang diminum langsung menuju kandung kemih, akan terjadi pengendapan di saluran ureter yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Ini merupakan salah satu penyakit ginjal berbahaya yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya susah kencing. Agar terhindar dari penyakit ini, sebaiknya biasakan untuk minum sambil duduk dengan jumlah yang cukup. Berikutnya mengenai kebiasaan seseorang saat makan. Ada yang minum air putih saat sebelum atau sesudah makan. Ada yang makan sambil diselingi minum air putih. Ada juga yang mengatakan jika minum air putih di sela-sela makan bisa meluruhkan makanan dan memperlancar pencernaan. Fakta atau mitos? Ternyata ini cuma mitos. Faktanya, minum di sela makan ternyata bisa membahayakan perut loh pemirsa. Sebab minum air putih di sela-sela makan justru menghambat kekuatan pencernaan perut dan menyebabkan tingkat insulin untuk berfluktuasi secara signifikan. Apabila minum air putih saat makan, air akan diserap oleh dinding usus lambung sehingga menyebabkan refluks asam dan heartburn. Minum air putih bersama dengan makan juga dapat menyebabkan peningkatan kadar insulin. Semakin banyak insulin dilepaskan ke aliran darah, semakin tinggi kemungkinan kita menyimpan lemak di dalam tubuh. Oleh karena itu, pastikan juga makanan tidak terlalu asin karena akan membuat kita lebih haus dan memicu keinginan minum air. Bagi Anda yang memiliki masalah pencernaan, konsekuensi pun bisa bermacam-macam. Perut kita secara otomatis sudah mengetahui kapan harus melepaskan cairan untuk membantu pencernaan. Jadi jika Anda mulai minum air pada saat yang sama, yang sebenarnya Anda lakukan adalah menipiskan cairan pencernaan yang dihasilkan untuk mencerna makanan. Penelitian menunjukkan meminum sedikit air putih selama makan memang tidak apa-apa. Tapi minum segelas atau 2 gelas justru dapat mengganggu pencernaan.
Yang terbaik adalah minum air putih 2 jam sebelum dan setelah makan untuk membantu penyerapan nutrisi. Kemudian ada yang mengatakan jika minum air putih tidak boleh dingin karena akan membuat gemuk. Ternyata hal ini hanyalah mitos dan tidak benar. Suhu air minum setelah masuk ke dalam tubuh akan dihangatkan atau didinginkan sesuai dengan suhu sistem pencernaan, sehingga suhu air tidak akan mempengaruhi penyerapan lemak. Akan tetapi apabila sedang berolahraga, hindarilah mengkonsumsi air yang terlampau dingin atau yang terlampau panas. Hal ini karena suhu inti tubuh sedang tinggi akibat berolahraga, sehingga air yang baik dikonsumsi adalah air dengan suhu ruangan atau 15 hingga 21 derajat Celcius. Wow, fantastic baby. Lalu minum air putih sekaligus banyak berbahaya bagi ginjal dan jantung? Apakah fakta atau mitos? Ternyata fakta. Banyak minum air putih memang dianjurkan. Namun ada orang yang salah mengartikan bahwa yang penting adalah memenuhi kebutuhan minum air per hari. Misalnya karena malas, sibuk, atau saat bangun tidur, seseorang minum 2 liter air sekaligus. Alih-alih berharap bisa menyehatkan tubuh, namun efeknya justru membahayakan kesehatan. Minum air putih sekaligus banyak berbahaya untuk kesehatan jantung dan ginjal. Hal ini pernah dikemukakan oleh Dr. Samuel Utoro, seorang spesialis gizi dari Rumah Sakit Siloam. Seharusnya khasiat air putih akan lebih terasa bisa dikonsumsi secara bertahap, bukan secara berlebihan atau sekaligus. Air yang dikonsumsi akan diserap ke saluran cerna dan masuk ke pembuluh darah, yang akhirnya bisa menyebabkan volume darah jadi bertambah. Hal ini bisa membebani kerja jantung dan ginjal. Jantung seolah didesak untuk memompa darah lebih cepat, sementara ginjal didesak untuk mengeluarkan cairan lebih cepat. Untuk itu perlu diketahui cara mengkonsumsi air yang sesuai dengan kebutuhan. Agar khasiatnya bisa dirasakan, konsumsi air sebelum Anda merasa haus. Setelah bangun tidur juga dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih 1 gelas. Sebelum dan setelah sarapan juga dianjurkan minum segelas air putih. Begitu pula saat ingin beraktivitas, serta sebelum dan setelah berolahraga. Bahkan sebelum tidur pun dianjurkan untuk mengkonsumsi segelas air putih. Jangan lakukan minum sebanyak 1,5 atau 2 liter sekaligus. Cukup minum air 1 hingga 2 gelas secara bertahap. Karena itu akan lebih bermanfaat bagi tubuh Anda dan menjadi investasi kesehatan Anda di masa depan. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan jika air putih berkaitan dengan kesehatan mental, fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Otak merupakan bagian yang membutuhkan kandungan air 75% dan telah menunjukkan bahwa orang yang menderita dehidrasi kronis dapat mengalami masalah neurologis. Seluruh sistem saraf adalah serangkaian syaraf yang dilalui air. Bila kita kurang minum air putih, maka dapat mengakibatkan penebalan saluran air yang ditandai dengan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental, seperti attention deficit disorder, chronic fatigue syndrome, kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan mental degeneratif seperti Alzheimer. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, bila Anda bertemu dengan orang yang sering emosi atau marah, bisa jadi orang tersebut juga kurang minum air putih. Sebab suasana hati dan emosi ternyata dipengaruhi oleh kondisi cairan tubuh. Hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh 2 orang ahli saraf dari University of Connecticut, Lawrence Armstrong dan Harris R. Lieberman. Dari hasil penelitian tersebut, mereka mendapati kalau suasana hati atau mood dipengaruhi oleh status cairan tubuh atau hidrasi. Itulah beberapa fakta dan mitos air putih versi On The Spot.